warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda, sahabat keluarga Indonesia? Kali ini bersama saya Citra Anggi ya, tentunya di Keluarga Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Anda para orang tua, ayah dan bunda, dan juga buah hati Anda. Selama 30 menit ke depan, pastinya kita akan banyak membahas segala hal tentang parenting. Dan tentu saja, program ini merupakan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk masyarakat Indonesia agar belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hubungan Anda dengan pasangan dan juga hubungan Anda dengan keluarga pasangan seperti mertua. Untuk ekspektasi kita terhadap pasangan itu sah-sah saja atau tidak ya? Daripada kita banyak bertanya tentang ini sah-sah atau tidak, lebih baik kita lihat saja berikut tayangannya untuk Anda. Saya sudah menikah 10 tahun. Berjalan relatif baik-baik saja, walau kadang terasa hambar juga. Tentulah saya bersyukur dan menerima dia apa adanya. Kalau enggak, mana mungkin sampai sekarang kan? Tapi saya punya ekspektasi yang kadang masih dipendam, apalagi kalau soal mengasuh anak. Dan karena ini tidak tersampaikan, jadi kadang ini bikin saya jadi baper dan sensi. Salah nggak ya saya punya ekspektasi kayak gini? Punya harapan pada pasangan, punya keinginan tentang apa sih yang dilakukan suami sebagai ayah buat anak-anak kita, tentu sangat normal. Salah satu tanda adanya hubungan, salah satu tanda komitmen yang diperlukan dalam keluarga adalah harapan dari satu pihak pada pihak lainnya dan keinginan dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut. Kalau perlu melampaui harapan pasangan dan anggota keluarganya. Di sisi lain, seringkali kita juga berhadapan dengan kekecewaan-kekecewaan pada saat harapan itu tidak terpenuhi. Sebelum mulai menyalahkan, sebelum mulai mencari-cari alasan atau memulai perdebatan dengan pasangan, coba cek dulu apakah harapan kita adalah harapan yang realistis. Kalau misalnya Anda memasuki sebuah hubungan sebagai istri atau sebagai ibu dengan harapan bahwa tidak akan pernah menemui masalah atau anggota keluarga kita tidak pernah salah, maka saya yakin harapan itu pasti tidak akan pernah terpenuhi. Tetapi kita kemudian bisa melihat apa sih penyebab munculnya harapan-harapan kita. Sebagian dari kita punya ambisi-ambisi tertentu. Ambisi itu bisa muncul dari pengalaman di masa lampau. Saya ingin sekali punya suami yang ABCD. Saya ingin ayah dari anak saya melakukan XYZ. Pengalaman masa lalu tentang suami atau ayah yang ideal. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita seringkali terbawa menjadi ambisi yang ingin kita penuhi. Ada juga sebagian dari kita yang harapannya muncul dari prediksi-prediksi tertentu. Dulu ya, waktu belum jadi suami, waktu belum punya anak, dia melakukan hal-hal ini. Sehingga sekarang pun, sekian tahun kemudian, kita punya prediksi bahwa situasinya akan tetap sama. Padahal hubungan selalu berubah, peran seringkali bertambah, dan ada situasi-situasi yang tidak terduga. Jadi periksa kembali, apakah prediksi-prediksi kita adalah sesuatu yang memang akan terjadi ataukah hanya prediksi-prediksi harapan yang bisa dipenuhi dalam imajinasi. Yang terakhir, dalam harapan selalu ada kondisi, selalu ada syarat-syarat tertentu. Dan ini sekali lagi wajar dalam hubungan di dalam keluarga. Kita tentu punya syarat untuk menjaga dan saling peduli. Kita punya syarat tertentu pada pasangan atau anak untuk tidak berbohong, untuk melindungi kita dalam situasi-situasi yang sulit. Nah, kondisi-kondisi ini seringkali adalah syarat-syarat yang tidak bisa ditawar lagi. Tetapi ada juga kondisi-kondisi yang sebetulnya bisa dinegosiasi. Nah, apa yang buat Anda prasyarat mutlak? Apa yang buat Anda sesuatu yang kalau terpenuhi, alhamdulillah,
Tetapi kalau terpenuhinya hanya sekali-sekali pun tidak apa-apa, itu tentu tergantung pada negosiasi, kompromi, dan komunikasi dalam hubungan Anda dengan suami. Mari mulai mempercakapkan harapan-harapan kita pada masing-masing anggota keluarga. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Masing-masing keluarga bisa punya harapan yang berbeda, bisa punya ambisi, prediksi, dan kondisi yang beragam. Yang pasti, ini sesuatu yang perlu proses saling menyesuaikan, ini sesuatu yang perlu proses komunikasi berkelanjutan di dalam keluarga kita. Oh, ternyata sah-sah saja kok kita punya ekspektasi terhadap pasangan. Dan untuk Anda juga yang ingin memenuhi harapan pasangan, itu adalah tanda komitmen untuk keluarga. Nah, selanjutnya kita mau membahas lagi mengenai hal yang mungkin bisa dikatakan banyak dipelajari oleh banyak pasangan, yaitu mengenal mertua atau menjalin hubungan dengan mertua. Sudah tidak sabar bagaimana sih caranya? Sabar ya, tunggu setelah jeda-jeda berikut ini, tetap di Keluarga Indonesia. Ya, terima kasih Anda tetap setia bersama kami tentunya di Keluarga Indonesia. Nah, sahabat Keluarga Indonesia, seperti yang saya janjikan tadi, di tema kali ini kita akan membahas mengenai kekompakan dengan pasangan dan juga bagaimana caranya kita menjalin hubungan yang baik dengan keluarga pasangan, terutama dengan mertua. Kalau gitu langsung saja ya, ini dia. Ada yang nggak sreg deh dari yang pasangan lakukan dalam mengasuh anak, tapi nggak pernah bisa ngebahas. Karena takut dan bingung, caranya mesti gimana ya Bu? Aku nggak pengen ini jadi berlarut-larut, karena aku sudah menikah selama 3 tahun. Hampir tidak ada pasangan yang bilang nggak sreg, emosinya nggak jelas sebetulnya. Apakah Anda khawatir, ataukah Anda sebetulnya kesal, atau Anda ragu-ragu? Semua hal itu perlu direfleksikan dengan lebih detail. Dan yang nggak klop itu apa? Saya yakin juga bukan di semua hal. Apakah masalahnya soal bagaimana menyuruh anak mandi, atau memilih sekolah yang tepat untuk anak, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan di akhir pekan. Nah, sesudah tahu dengan jelas emosi yang dirasakan apa, dan kemudian keluhan yang ingin disampaikan apa, maka pakai teknik komunikasi yang tepat untuk menyampaikannya pada suami. Banyak sekali teknik komunikasi yang bisa kita pelajari dan kemudian kita praktekkan pada pasangan kita. Yang pertama, berempati. Mencoba memahami, jangan-jangan yang kita anggap sebagai suami tidak setuju itu sebetulnya hanya reaksi pada saat dia lelah sekali. Yang kedua, apapun yang Anda rasakan, sampaikan dengan menggunakan iMessage. Mulai dari apa yang saya rasakan pada saat Anda melakukan sesuatu, bukan mulai dengan menyerang dan menyalahkan. Yang ketiga, coba untuk selalu melihat bahwa dalam masalah atau ketidaksepakatan apapun, jangan-jangan ada peran kita di dalamnya. Jadi, Anda bisa mengatakan, aku tahu sih, aku juga kadang-kadang begitu. Atau mungkin selama ini aku nggak enak pada saat harus mengungkapkan apa yang aku rasa kepada kamu. Sehingga kamu bukannya tidak mau, tetapi memang betul-betul tidak tahu. Dan terakhir, jangan lupa selalu menyatakan apresiasi. Terlepas dari semua kesalahpahaman, terlepas dari beberapa hal yang sebetulnya kita tidak sepakat dengan pasangan, selalu ada momen-momen di mana Anda merasa cocok sekali. Anda merasa bahwa sebetulnya Anda punya tujuan yang sama dengan pasangan, yaitu membantu agar anak-anak yang sama-sama kita cintai sukses dalam masa depannya. Hubungan reflektif sebetulnya tidak sulit untuk dipraktekkan, komunikasi efektif tidak sulit untuk dipelajari. Kuncinya orang tua yang terus belajar bersama-sama. Saya tuh udah 5 tahun menikah, udah berusaha banget menyenangkan hati mertua. Tapi yang saya rasakan, kayaknya saya nggak pernah bener gitu dalam mengurus anak. Kadang frustasi deh, mesti gimana ya Bu? Punya hubungan baik dengan mertua adalah sesuatu yang sangat penting dalam keluarga.
bukan hanya untuk kita dan pasangan, tetapi sesungguhnya untuk anak-anak kita. Karena hubungan yang nyaman, hubungan yang penuh dukungan, hubungan yang kaya dan beragam dengan kakek neneknya akan menjadi modal bagi anak kita dari mulai kecil hingga dewasa. Tetapi hubungan dengan mertua seringkali tidak mudah. Butuh proses saling belajar dan saling beradaptasi pada saat kita melaluinya. Yang paling penting, mulai dengan empati. Jangan menganggap bahwa mertua tidak punya modal cinta pada anak dan menantunya, apalagi pada cucunya. Pada saat kita memulai dengan empati, kita akan mencoba memahami terlebih dahulu apa sih sebetulnya pola pengasuhan masa lalu yang dialami oleh mertua kita, apa yang dipercayainya sebagai kebenaran dalam menerapkan pengasuhan pada cucu-cucunya, dan apa yang diterapkan pada pasangan kita sebelumnya. Dengan begitu, kita bisa memahami kenapa ia melakukan atau melarang kita untuk melakukan hal-hal tertentu. Sesudahnya, prinsip yang terpenting adalah tetap memberikan peran pada mertua. Walaupun tidak dalam segala hal, akan lebih mudah bagi kita untuk bernegosiasi dengannya tentang apa yang harus dilakukan oleh ibu, apa yang harus dilakukan oleh nenek, kalau kita tidak bermaksud mengambil semua perannya sekaligus. Mungkin nenek atau kakek tidak bisa mengajarkan anak tentang tayangan yang baik di televisi atau tidak bisa membiasakan makanan yang sehat. Tetapi nenek bisa loh mengajak anak memasak bersama, kakek bisa loh punya kebiasaan membacakan buku cerita dan tidak hanya memberikan hadiah-hadiah. Jadi pikirkan, apa bantuan yang Anda butuhkan dari mertua dalam pengasuhan, apa yang sudah bisa mereka lakukan dan tidak bertentangan dengan apa yang ingin Anda dan pasangan terapkan. Sesudahnya, baru mulai negosiasi, berkomunikasi untuk kemudian bisa punya kesepakatan-kesepakatan bersama tentang peraturan-peraturan yang harus berlaku bukan hanya di rumah sendiri, tetapi juga pada saat anak berkunjung atau menginap di rumah kakek neneknya. Selama kita menerapkan prinsip-prinsip ini, maka hubungan dengan mertua, walaupun tidak mudah, akan jadi proses belajar yang bermakna. Walaupun awalnya susah, ini adalah sesuatu yang penting kita lakukan dengan penuh usaha. Kenapa? Karena hubungannya akan jangka panjang. Terakhir, jangan khawatir. Pada saat anak kita sudah semakin besar, sudah mulai melewati usia balita, maka sudah akan banyak bukti-bukti dari keberhasilan pengasuhan Anda sebagai orang tua. Kalau di awal-awal masa kehidupannya, seringkali kita sebagai menantu disalahkan atau dipertanyakan, maka seiring dengan usia anak, akan banyak contoh-contoh nyata betapa Anda sebetulnya sudah berhasil sebagai orang tua dan mungkin mengurangi sedikit kekhawatiran dari mertua. Jadi, lebih sabar, lebih banyak usaha, saling belajar, dan jangan lupa empatinya. Ya, kembali lagi bersama saya Citra Anggia tentunya di Keluarga Indonesia. Nah, topik kita kali ini memang sangat menarik ya. Kalau tadi kita sudah membicarakan kalau ekspektasi itu sah-sah saja, kemudian kekompakan dengan pasangan, mengurus anak seperti apa, dan juga menjalin hubungan dengan mertua yang baik seperti apa. Tapi di luar hal itu ada satu hal lagi yang sangat penting dalam pernikahan, yaitu bagaimana kita menjadi orang tua. Sudah siapkah Anda menjadi orang tua? Ternyata tidak mudah. Tidak hanya finansial saja, tapi kedewasaan dalam mengasuh anak itu juga sangat diperlukan. Yang seperti apa yang dimaksud di sini? Yuk langsung saja kita lihat, ini dia. Saya nggak nyangka ya, ternyata jadi orang tua semenantang ini. Kadang ngerasa sebetulnya saya belum siap jadi orang tua. Apalagi kalau lihat teman-teman yang seru-seruan di luar rumah. Gimana ya saya menyikapi perasaan ini? Tidak siap jadi orang tua, sepertinya pernyataan yang terlalu berlebihan untuk situasi Anda. Sesungguhnya, tantangan jadi orang tua itu dialami oleh semua kita. Bohong kalau ada yang bilang menjalankan peran sebagai orang tua itu mudah. Tetapi, harapannya
Situasi-situasi di mana kita merasa tidak siap, merasa itu sulit, adalah situasi-situasi yang frekuensinya lebih sedikit dibanding dengan situasi-situasi di mana kita sanggup dan kita mampu untuk menghadapi segala macam masalah yang datang dengan kehadiran anak di keluarga. Kita semua multiperan. Pada saat Anda jadi ibu atau jadi ayah, Anda sesungguhnya tetap menjalankan beragam peran. Tetap jadi ipar, tetap jadi menantu, tetap jadi anak, tetap jadi teman, tetap jadi seseorang yang bekerja dan berkarya di kantor, di luar rumah, atau di berbagai organisasi yang menuntut kita untuk melakukan tugas-tugas sukarela. Jadi, peran siapapun, peran sebagai apapun, sesungguhnya sesuatu yang harus terus diseimbangkan sepanjang perjalanan kehidupan. Nah, kalau masalahnya sekarang adalah Anda merasa kehilangan peran sebagai teman atau kehilangan kesempatan untuk kemudian menjalankan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, maka anggap ini sebagai alarm dari dalam diri bahwa ada kebutuhan-kebutuhan Anda yang belum terpenuhi. Coba luangkan waktu untuk lebih intens berkomunikasi dengan teman-teman yang selama ini mungkin kurang mendapat perhatian dari diri kita sendiri. Nah, coba lihat lagi tapi, apakah ada peran-peran lain yang juga selama ini Anda tinggalkan atau kurang Anda rawat karena terlalu mencurahkan perhatian kepada peran sebagai ibu, terlalu sibuk dengan peran kita untuk anak-anak kita. Menyeimbangkan peran memang tidak mudah. Sampai sekarang saya pun masih dalam proses belajar untuk melaluinya. Tetapi jangan sampai Anda kemudian berkesimpulan bahwa peran sebagai orang tualah yang seharusnya dikebelakangkan. Kenapa? Karena kebutuhan anak adalah kebutuhan yang seringkali tidak bisa ditunda lagi. Sementara kalau ada peran-peran kita yang terpaksa harus tertunda hari ini atau tahun ini, misalnya harus menunda untuk bekerja penuh waktu, insya Allah akan selalu ada kesempatan kita untuk kembali mendapatkan peran itu dan menjalankannya dengan porsi yang lebih seiring dengan perkembangan anak dan perkembangan keluarga. Selamat menikmati perjalanan jadi orang tua. Saya sering tugas keluar kota, jadi sering rasa bersalah karena kurang memberikan waktu untuk anak dan pasangan. Jadinya pas ketemu pengennya senang-senang aja dan menuruti semua yang mereka mau. Saya ngerasa ini kayaknya nggak bener deh, tapi bingung juga mestinya gimana ya. Pada saat kita jarang berjumpa dengan anak atau anggota keluarga, maka seringkali rasa kangennya diiringi dengan rasa bersalah. Pada saat kita berjumpa, maka yang ingin dilakukan adalah memberikan apa saja yang anak minta. Pernah mengalaminya? Ini sesuatu yang sebetulnya seringkali dialami oleh banyak orang tua yang berpisah kota ataupun yang jarang punya waktu dengan putra-putrinya. Tetapi salah satu keterampilan yang paling dibutuhkan sebagai orang tua adalah mengenali apa sih emosi yang dominan dalam diri dan kemudian berusaha mengendalikannya. Rasa bersalah bukan emosi yang positif dan perlu dipelihara. Rasa bersalah bisa membuat kita bereaksi terhadap kebutuhan kita sebagai orang tua. Keinginan kita untuk mengurangi rasa bersalahnya dan lupa apa yang sebetulnya dibutuhkan anak kita. Pada saat kita merasa bersalah dan ingin menuruti semua permintaannya, kita belikan gawai, kita bolehkan ia melakukan perbuatan apapun sesuka hatinya, maka kita lupa bahwa anak sebetulnya tidak selalu butuh hadiah dan anak sebetulnya butuh batasan-batasan dari kita. Orang tua yang bisa mengelola emosi dengan baik, bisa sensitif terhadap emosinya. Rasa bersalahnya mungkin sulit untuk hilang sama sekali. Tetapi perilaku kita atas rasa bersalah itu adalah perilaku yang responsif sesuai dengan kebutuhan anak, bukan kebutuhan kita. Anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang punya rasa bersalah yang besar biasanya jadi anak-anak yang tidak mandiri. Kenapa? Karena selalu ditolong oleh orang tuanya pada saat ia punya masalah dan orang tuanya seringkali ingin memberikan segalanya termasuk membantu pada saat ia sebetulnya tidak butuh bantuan orang tuanya.
Anak-anak yang tumbuh dengan orang tua ngerasa bersalahnya kuat, seringkali jadi anak-anak yang lemah. Dan saya tahu itu bukan tujuan Anda. Cara yang terpenting dan dimulai sekarang adalah mengurangi rasa bersalahnya. Kalau memang kurang waktunya, maka mari kita berusaha untuk mengelola waktu. Walaupun tidak 24 jam sehari, pastikan Anda punya kuantitas dan kualitas waktu yang cukup. Pastikan energinya cukup dan dimanage dengan baik, sehingga pada saat kita ada di rumah, kita siap untuk segala situasi. Bukan hanya situasi yang menyenangkan saja dan tanpa masalah, tetapi juga siap jadi figur disiplin yang positif untuk anak-anak kita. Rasa bersalah juga bisa dikurangi dengan menghindari orang-orang yang menambah rasa bersalah kita. Berkumpullah dengan teman-teman, dengan anggota keluarga yang bisa meringankan beban Anda. Berkumpullah dengan teman-teman yang bisa mendukung peran kita sebagai orang tua, menumbuhkan emosi-emosi yang positif, jadi contoh untuk kemampuan mengendalikan emosi yang baik, bukan jadi lingkaran yang toksik dan membuat kita pada akhirnya melimpahkan semua rasa bersalah menjadi pola pengasuhan yang tidak tepat untuk anak-anak kita. Nah, banyak sekali ya ternyata ilmu yang bisa kita dapatkan untuk tema kita hari ini, yaitu reflektif, sikap reflektif terhadap pasangan. Mulai dari kekompakan, ekspektasi kita terhadap pasangan, kemudian juga caranya menjadi orang tua dan menjalin hubungan yang baik dengan mertua seperti apa. Semoga saja ilmu-ilmu yang kita berikan hari ini sangat bermanfaat untuk Anda, ayah dan bunda. Akhirnya, saya Citra Anggia harus pamit undur diri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.